Dari HKBP Resort Parulian di pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, hati pikiran telah kami buka untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 26 April 2022, tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 39. Demikian bunyinya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mengeluhlah tentang dosamu dan bertobatlah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baru saja melaksanakan peringatan dan perayaan Paskah. Peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, maka ada hari esok yang penuh harapan bagi kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan pegang hari esok. Tapi pada kenyataannya ketika kita melihat dunia sekitar kita, maka kita dapat melihat masih banyak orang yang belum menemukan pengharapan dan hidupnya selalu mengeluh. Bahkan tidak jarang orang Kristen pun masih banyak yang hidup mengeluh seakan-akan tidak ada pengharapan di dalam dirinya. Dengan kata lain, ada begitu banyak orang menjadi orang yang hilang harapan. Dengan demikian, mereka hidup di dalam kehampaan, di dalam kesedihan, dan penuh dengan keluhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang biasanya dikeluhkan oleh manusia atau oleh orang hidup di tengah-tengah dunia ini? Biasanya yang dikeluhkan adalah masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kemiskinan, masalah jodoh, masalah anak-anak, dan banyak lagi yang dikeluhkan manusia di tengah-tengah dunia ini yang berhubungan dengan kehidupan jasmani, kehidupan sehari-hari. Apakah salah kita mengeluh akan kebutuhan jasmani kita? Mengeluh itu memang manusiawi. Tetapi mengeluh tentang kehidupan jasmani hendaknya tidak berlebihan dan tidak menjadi sesuatu keluhan yang menghantui kehidupan kita. Sebab selama kita masih hidup, selama itu juga masih ada harapan bagi kita. Tetapi yang firman Tuhan inginkan adalah biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Itulah sebabnya Yeremia dalam kitab Ratapan ini bertanya-tanya, mengapa orang hidup mengeluh? Dan Yeremia menganjurkan ketika kita mengeluh, hendaknya kita mengeluh tentang dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang menghalangi kita menerima berkat Tuhan dan menghalangi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mengeluh tentang dosa artinya memohon pengampunan dari Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan dan hidup menyenangkan hatinya. Katakan setiap saat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong. Mazmur 139 ayat 23 dan 24.
Nabi Yeremia juga menggunakan nasihat yang sama dengan mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 40. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalaupun dalam dunia ini kita menghadapi banyak pergumulan dan penderitaan, tetapi kita masih hidup. Sebab itu kita masih dapat berharap akan masa depan yang penuh harapan. Yang lebih utama kita lakukan adalah menguji diri kita, mengingat akan dosa-dosa, dan kita bertobat serta berpaling kepada Tuhan. Kita harus membaharui iman kita di dalam diri kita, berdoa kepadanya, dan mempercayai bahwa Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan ini. Roh Kudus akan menolong kita berpaling dari perilaku dan tindakan yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan kita hidup menjadi orang yang selalu melakukan yang sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Allah. Hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mengeluhlah tentang dosamu dan bertobatlah. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 171 ayat 1 dan 2, Tandai Maaf. Tandai maaf, sukapi madohot rohaku, uji maaf, pamanat huhut madalaku, ulu ditanda hoab debata. Asimaroham taringotu pangalahoku ulo tutu jojo donali ludalaku sesa dosaku sude debata. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini begitu banyak pergumulan dan tantangan hidup, bahkan pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, di mana kami terkadang lari dari kehendak Tuhan dan melakukan kejahatan. Ialah Bapa dalam surga, ajar kami untuk senantiasa mengeluh tentang dosa dan kami bertobat, datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kiranya di dalam kehidupan ini, Tuhan senantiasa menuntun kami, mengingatkan kami semuanya untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sakit, kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan segala aktivitas dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.